And pulled the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. 2 tahun Mikel Arteta di Arsenal, 10 nama starting 11 sudah pergi. Andai punya 6 trofi. Mikel Arteta baru mencapai checkpoint 2 tahun melatih Arsenal. Ada cukup banyak perubahan yang sudah dilakukan Arteta dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun melatih Arsenal boleh dianggap sebagai prestasi tersendiri bagi Arteta. Tidak ada yang menduga dia bisa bertahan selama ini, khususnya karena sederet masalah The Gunners yang tidak mudah diselesaikan. Tagar Arteta out juga sudah berulang kali disuarakan, tapi pada akhirnya Arteta bisa memperbaiki masalah dan terus bertahan sebagai pelatih. Bahkan Arteta sudah mempersembahkan trofi FA Cup. Menariknya, hasil kerja Arteta tidak hanya dinilai dari trofi. Starting 11 Arsenal saja sudah cukup menjadi bukti. Menurut situs resmi Arsenal, ada perbedaan drastis antara starting 11 di laga pertama Arteta sebagai pelatih Arsenal dan starting 11 Arsenal yang terkini. 10 pemain yang jadi starter di laga pertama Arteta sebagai pelatih sudah tidak lagi bermain untuk Arsenal. Artinya ada perubahan besar dalam 2 tahun terakhir. Mungkin itu menunjukkan progres proyek kami. Ada perubahan besar-besaran dalam hal pemain 2 tahun terakhir. Jauh lebih besar dari harapan atau kemauan kami, ujar Arteta di Arsenal.com. Terkadang pembelian kami tepat, terkadang salah, dan kami harus terus melakukan itu sambil memikirkan yang terbaik untuk klub. Untuk membentuk tim yang lebih baik, performa lebih baik, dan hasil akhir yang lebih baik. Arteta mengaku berbangga diri untuk beberapa perubahan Arsenal dalam 2 tahun terakhir. Dia mengakui ada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih baik, tapi setidaknya Arsenal sekarang sudah tampak lebih baik. Saya paling bangga akan atmosfer, lingkungan tim, dan kultur dalam klub kami. Kami memiliki semangat persatuan dari setiap orang yang bekerja di sini, sambung Arteta. Menurut saya, jelas ada banyak kesalahan saya dalam 2 tahun ini. Saya butuh waktu untuk memikirkan ulang. Meski begitu, saya tidak terlalu yakin. Saya berharap punya 6 trofi di samping saya sekarang, tandasnya. Manajer Arsenal Mikel Arteta tantang Bernd Leno rebut posisi Aaron Ramsdale. Bos Arsenal Mikel Arteta tak pernah meragukan komitmen kiper Bernd Leno di tengah spekulasi masa depannya di Emirates Stadium yang mulai diragukan. Penjaga gawang Jerman ini tampil penuh saat The Gunners menyingkirkan Sunderland di babak perempat final Piala Liga Inggris Selasa malam waktu setempat. Selepas pertandingan, Arteta disinggung soal bagaimana nasib Leno mengingat dia sekarang lebih mengedepankan kiper Aaron Ramsdale yang terus menampilkan performa spektakuler sejak didatangkan dari Sheffield United. Sang juru taktik menegaskan, Leno harus berjuang merebut kembali posisi dia dari Ramsdale jika ingin kembali berada di starting 11 pilihannya. Situasi sekarang adalah Aaron sudah menempati starting 11 di beberapa pertandingan di Liga Primer dan dia benar-benar tampil luar biasa, tutur Arteta kepada reporter. Bernd mendapatkan kesempatan bermain kemarin dan dia memainkan laga itu dengan sangat baik. Lanjutnya, itulah situasi yang dihadapi setiap pemain di setiap tim dalam sepak bola ketika pemain lain bermain. Anda tidak bermain sebanyak itu dan jika tidak, Anda harus memainkan permainan yang berbeda, jelasnya. Jurgen Klopp dan Antonio Conte telah mendesak EFL untuk mempertimbangkan pertandingan 1 leg pada Januari. Jurgen Klopp dan Antonio Conte sama-sama berpikir bahwa EFL harus mempertimbangkan untuk membuat pertandingan semifinal Piala Carabao di tengah meningkatnya kasus COVID-19 dan potensi kemacetan jadwal. Saya pikir akan lebih baik dengan 1 pertandingan mutlak, tapi jelas apa yang saya katakan tidak terlalu penting, kata Klopp setelah bentrokan dengan Leicester melalui Daily Mail. Kalau ada 2 pertandingan, maka kami akan mainkan 2 pertandingan. Tapi akan sangat membantu jika hanya ada 1. Benar, hasil imbang membuat kami di Arsenal, saya baik-baik saja dengan itu. Kami bermain di sana dan melihat siapa yang lebih baik dan mengejarnya. Besok kami mengadakan pertemuan pada jam 4 sore, tetapi itu dengan Liga Premier dan bukan dengan EFL. Saya tidak yakin apakah mereka terlibat atau tidak. Saya mengatakannya sebelumnya, saya lebih suka hanya 1 semifinal, tapi saya tidak bisa melihat perubahan apapun sebenarnya. Sementara itu, Conte juga mengakui bahwa ia lebih memilih pertandingan 1 leg pada Januari.
Jujur, jika saya harus memutuskan, mungkin bermain satu pertandingan dan bukan 2 pertandingan. Terutama, saya ulangi, untuk situasi yang kita jalani, tetapi kita harus menghormati aturan, katanya melalui Guardian. Mengingat situasi terkini terkait pandemi COVID-19, kekhawatiran klub dan Conte tentu bisa dimengerti. Namun setidaknya untuk saat ini sepertinya mereka harus bersiap untuk 2 leg melawan lawannya masing-masing. Yang pertama kemungkinan akan dimainkan pada Selasa 4 Januari meskipun itu masih belum ditentukan. Claudio Ranieri ingin bawa sehat Kolasinac ke Watford. The Telegraph melaporkan bahwa Watford sedang mencari bek tengah dan mereka sedang mempertimbangkan sehat Kolasinac. Dengan kontrak Kolasinac yang berakhir, The Telegraph mengklaim dia bisa diizinkan pergi dengan kesepakatan permanen pada Januari. Claudio Ranieri melihat dia untuk meningkatkan pilihan defensifnya. Sulit untuk menemukan terlalu banyak alasan untuk berpegang teguh pada Kolasinac selama 6 bulan terakhirnya. Arsenal sudah memiliki Kieran Tierney dan Nuno Tavares di bek kiri, dan mereka memiliki 5 bek tengah senior bahkan jika Anda tidak memasukkan Takehiro Tomiyasu yang bermain sebagai bek kiri tengah untuk Jepang. Kolasinac menjadi pilihan nomor akhir sebagai bek Arsenal. Saat ini pemain berusia 28 tahun itu juga cedera setelah mengalami masalah pergelangan kaki saat menjalani tugas internasional. Pemain internasional Bosnia dan Herzegovina diperkirakan akan kembali beraksi pada Januari. Jadi dia harus kembali tepat waktu untuk lulus tes medis dan bergabung dengan Watford jika itu yang mereka inginkan. Secara pribadi saya terkejut klub yang terancam degradasi tidak datang untuk Kolasinac lebih cepat. Sementara dia tidak disukai di Arsenal dan tidak akan memenangkan tempatnya kembali. Saya pikir dia bisa melakukan pekerjaan untuk salah satu klub liga yang lebih rendah. Dia melakukannya dengan cukup baik di pertandingan internasional dengan basis yang cukup konsisten. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.